Tiap kali kamu memegang sebuah buku, kamu sebenarnya sedang memegang hasil akhir dari sebuah proses panjang yang jarang terlihat. Berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun, sebelum sampai ke tangan kamu. Hari ini, kita akan menelusuri perjalanan itu. Dari sebuah ide yang masih samar di kepala penulis, sampai buku itu berdiri di rak toko dan dibeli oleh seseorang yang tidak pernah kamu temui. Semua dimulai dari ide. Bisa dari pengalaman pribadi, bisa dari sebuah pertanyaan yang terus mengganggu pikiran, atau dari riset yang menemukan celah berupa topik yang belum banyak dibahas, atau sebuah sudut pandang baru. Tapi ide saja tidak cukup. Penulis perlu memikirkan siapa yang akan membacanya, apa yang membedakan buku ini dari yang sudah ada, lalu menyusunnya menjadi kerangka. Bentuknya berupa daftar bab untuk non-fiksi, atau alur cerita untuk fiksi. Draft pertama biasanya ditulis dengan satu prinsip, selesaikan dulu, sempurnakan belakangan. Penulis yang terlalu cepat mengedit draft pertamanya sering justru tidak pernah menyelesaikannya. Setelah draft utuh, barulah proses riset lebih dalam dilakukan, yaitu mengumpulkan data, referensi, atau bahkan wawancara narasumber, tergantung jenis bukunya. Ketika draft bukumu diterima oleh penerbit, proses selanjutnya dilakukan oleh penerbit. Tahapannya berupa editing, setting, dan cetak. Proses editing bukan satu langkah, tapi 3 lapis yang berbeda. Pertama, developmental editing. Di sini editor memperbaiki hal-hal besar. Alur yang lemah, argumen yang belum utuh, bab yang perlu dipangkas atau ditambah. Kedua, copy editing. Pada fase ini, editor memperhalus tata bahasa, konsistensi istilah, dan gaya penulisan. Ketiga, proofreading. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terakhir untuk kesalahan-kesalahan kecil, sebelum naskah benar-benar naik cetak. 3 lapis ini biasanya dikerjakan oleh profesional di industri perbukuan yang disebut editor. Karena penulis sendiri seringkali terlalu dekat dengan tulisannya untuk melihat kekurangannya. Setelah naskah dinyatakan matang, giliran desainer dan layouter turun tangan. Sampul dirancang yang biasanya melalui beberapa alternatif sebelum satu desain dipilih. Isi buku ditata, jenis huruf, margin, tata letak, sampai ilustrasi jika ada. Di tahap ini juga naskah diberi identitas resminya yaitu ISBN, yang di Indonesia diajukan lewat Perpustakaan Nasional, lengkap dengan blurb dan kategori genre. Sebelum dicetak dalam jumlah besar, biasanya dibuat dulu dummy-nya berupa 1 atau 2 eksemplar contoh, untuk memastikan warna, kualitas kertas, dan hasil akhirnya sudah sesuai. Barulah di titik ini, naskah menjadi objek fisik. Penerbit besar biasanya mencetak dalam jumlah tertentu yang disebut oplah. Jumlahnya ditentukan berdasarkan prediksi penjualan. Sementara penerbit indie atau penulis independen kerap memilih print on demand, yaitu hanya mencetak sesuai pesanan yang masuk. Dari percetakan, buku didistribusikan ke jaringan toko buku, lalu dipromosikan lewat berbagai cara, media sosial, bedah buku, endorsement, sampai pre-order. Dan untuk pembaca digital, ada pula versi e-book atau audiobook yang dirilis lewat berbagai platform. Satu ide di kepala seseorang, setelah melalui semua lapisan ini, akhirnya menjadi benda yang bisa kamu pegang, atau file yang bisa kamu buka di layar. Yang menarik, proses ini tidak pernah benar-benar seragam. Penulis besar dengan penerbit mayor melalui jalur yang sudah mapan, dengan tim untuk setiap tahap. Tapi penulis independen sering mengerjakan semuanya sendiri, atau mempercayakan satu-satu ke jasa lepas, sepotong demi sepotong. Jadi, lain kali kamu membuka sebuah buku, mungkin ada baiknya berhenti sejenak. Di balik setiap halaman yang kamu baca, ada rangkaian keputusan, revisi, dan kerja banyak orang yang tidak kamu kenal namanya. Bagaimana menurutmu? Jangan cuma kamu yang tahu. Bagikan video ini biar circle kamu nggak ketinggalan infonya.